Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seminar proposal penelitian saya yang berjudul Kuantitas dan Kualitas Hasil Belewa Cucumis Meloparietas Cantulopensis L yang diperoleh dari tingkat pemangkasan buah dan dosis pupuk NPK berbeda. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Luciana Septeriani, NPMS 1J017124. Yang terhormat Bapak Insinyur Muhammad Kosin MSc, PhD selaku pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Yulian MSc selaku pembimbing pendamping. Yang terhormat Bapak Insinyur Hermansyah MP selaku penelak 1. Yang terhormat Bapak Insinyur Heri Gusmara MSc selaku penelak 2. Langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluan. Di pendahuluan ini, tanaman belewa merupakan salah satu tanaman yang berkerabat dengan melon sebagai tanaman penghasil buah. Tanaman belewa memiliki kandungan air lebih dari 90% dan 100 gizi 100 gram di dalamnya sebagai makanan sumber air, kalium, vitamin C, dan beta-karoten atau provitamin A. Belewa digemari oleh masyarakat apalagi saat bulan puasa, bisa diolah langsung atau olah menjadi makanan olahan. Belewa memiliki manfaat diantaranya belewa dapat mencegah anemia, memperkuat tulang, meningkatkan sistem imun, menurunkan tekanan darah, membuat kulit terlihat sehat, dan mencegah dehidrasi menurut Sunarjono dan Ramayulis 2012. Menurut Badan Pusat Statistik 2018, luas panen belewa pada tahun 2012 mencapai 4.341 hektar. Pada tahun 2013, luas panen belewa turun menjadi 2.289 hektar. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2017, menjadi 2.586 hektar dan pada tahun 2018 menjadi 3.051 hektar. Untuk meningkatkan hasil belewa, tanaman belewa memerlukan unsur N atau nitrogen, P fosfor, dan K kalium. Unsur nitrogen akan membantu pada masa pertumbuhan vegetatif, terutama pada bagian daun. Unsur fosfor akan membantu pada masa pertumbuhan akar dan tunas tanaman, dan unsur kalium akan membantu pada masa pembungaan dan pembuahan. Dalam budidaya belewa, petani sering dihadapkan pada kuantitas dan kualitas hasil panen buah yang didapatkan. Sedangkan tanaman belewa untuk tiap tanaman dapat tumbuh berkisar lebih kurang 5 buah per tanaman. Namun untuk mendapatkan hasil buah yang maksimal dengan ukuran yang tepat dipasarkan belum diketahui. Untuk itu, tindakan dari pengurangan buah perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil belewa yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dan ekonomisnya, rumusan masalah pada tanaman belewa, keseimbangan antara ukuran buah dan jumlah buah belum diketahui dengan pemangkasan buah dan dosis pupuk NPK berbeda. Tujuan dari penelitian yaitu untuk membandingkan pengaruh pemangkasan buah dan dosis NPK terhadap pertumbuhan dan hasil belewa. Metode penelitian, waktu dan tempat. Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Agustus sampai November 2020, bertempat di Jalan Kapuas 5, Kelurahan Blitar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Adapun bahan dan alat, bahan yang digunakan ada benih belewa varietas Baladewa, pupuk kandang ayam, dan pupuk NPK. Untuk peralatan yang digunakan ada cangkul, meteran, gembor, gunting pangkas, sabit, parang, timbangan digital, tali rapia, pisau, ajir, musa plastik perak hitam, hand penetometer, hand refraktometer, pancang, waring, alat tulis, dan label plastik. Rancangan percobaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan rancangan acak kelompok lengkap dengan faktorial atau RAKL dengan 3 ulangan, di mana faktor pertama pemangkasan buah yang disimbolkan dengan B. B0 ada tanpa pemangkasan buah, B1 1 buah ditinggal per tanaman, B2 2 buah ditinggal per tanaman, dan B3 3 buah ditinggal per tanaman. Untuk faktor kedua,
Dosis pupuk NPK atau disimbolkan dengan D1 200 kg per hektar, D2 300 kg per hektar, dan D3 400 kg per hektar. Berikut dana percobaannya. Terdapat 3 blok atau 3 ulangan, di mana satu blok terdapat 12 petakan. Total 3 blok adalah 36 petakan atau guludan dengan jarak antar blok 1 meter dan jarak antar petakan 50 cm. Tahapan penelitian ada 4. 1. Persiapan lahan. Lahan yang digunakan untuk percobaan dibersihkan dari gulma dan sisa tanaman dengan menggunakan manual, menggunakan parang dan cangkul. Lahan diolah sebanyak 2 kali untuk mendapatkan media tanah yang gembur dan subur. Kemudian dibagi menjadi 3 blok dengan jarak antar blok 1 meter dan tiap blok dibagi 12 petak dengan berbentuk guludan yang berukuran lebar 150 cm, panjang 300 cm, dan tinggi begengan 20 cm. Untuk pengaplikasian pupuk kandang ayam dengan dosis 10 ton per hektar dilakukan pada semua petakan 1 minggu sebelum tanam dan diikuti pemasangan mulsa plastik. Tahapan kedua ada penanaman. Penanaman dilakukan pada sore hari dengan menggunakan bibit berumur 14 hari dengan ditanam pada lubang tanam yang dibuat dalam barisan dengan jarak tanam 60 cm dan jarak antar tanam dalam barisan 60 cm. Lubang tanam yang telah ditanami tanaman ditutup kembali dengan tanah setelah penanaman. Yang ketiga, pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman terdapat pemberian pupuk NPK pada lubang pupuk di tengah barisan tanaman. Pemupukan dilakukan 3 kali dengan dosis sesuai dengan perlakuan dengan dilakukan sebanyak 3 kali pada pemupukan dasar dan pupuk susulan. Pemupukan dasar dilakukan pada saat tanam, sedangkan pemupukan susulan dilakukan 21 hari setelah tanam dan 35 hari. Pengajiran bambu dilakukan pada 2 minggu setelah tanam, berfungsi untuk tempat bersandar, penyangga batang, dan merambatnya tanaman. Penyulaman dilakukan 1 minggu setelah tanam untuk menggantikan tanaman yang mati atau tumbuh tidak normal. Pengairan dilakukan secara manual dengan memberikan air yang cukup pada tanaman. Pembumbunan dilakukan 4 minggu setelah tanam dengan menambahkan tanah pada pangkal batang pada lubang tanam. Kemudian untuk pengendalian hama dilakukan secara manual dengan menangkap langsung hama yang ada pada tanaman, sedangkan pengendalian penyakit dilakukan dengan penyemprotan fungisida mengkonsep dengan pengaplikasian 3 hari sekali. Pemangkasan tunas dilakukan untuk memotong tunas-tunas yang tidak diperlukan pada cabang sekunder lebih kurang pada umur 21 hari setelah tanam. Pemangkasan buah dilakukan untuk mengurangi atau sesuai dengan perlakuan. Dipilih buah yang berbentuk bulat yang bebas dari hama dan penyakit. Pemangkasan buah dilakukan 28 hari setelah tanam dengan memilih buah yang dipertahankan tersebut dengan untuk mengurangi beban tanaman. Buah tersebut diikat dan digantung pada ajir dan juga untuk agar tidak menyentuh tanah dengan menggunakan tali rapia. 4. Panen. Panen dilakukan ketika buah telah memenuhi kriteria panen, diantaranya buah telah berwarna kuning, pangkal tangkai buah sudah mudah lepas, buah sudah sedikit lunak, dan buah berumur lebih kurang 50 hari. Pemanenan pun dilakukan secara manual dengan menggunakan pisau untuk memisahkan buah dari tanaman. Variabel yang diamati ada 11. 1. Jumlah daun, 2. Diameter batang, 3. Jumlah bunga jantan dan bunga hermafrodit, 4. Tinggi buah, 5. Diameter buah, 6. Bobot buah, 7. Bobot buah per tanaman, 8. Hasil, 9. Ketebalan daging buah, 10. Tingkat kekerasan buah, 11. Tingkat kemanisan buah. Untuk analisis data hasil pengamatan dianalisis dengan varian atau ANAPA UGF dengan taraf 5% dan 1%. Untuk perbedaan antar perlakuan jumlah buah diuji dengan BMT dengan taraf 5%. Kemudian analisis regresi polinomial dilakukan untuk mengidentifikasi pola hubungan antara pupuk NPK dengan variabel yang diamati. Demikian
proposal penelitian yang akan saya lakukan. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.